أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kumpulkan kita kelak dalam surga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ulama-ulama kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama-ulama lain yang kitabnya kita kaji di tempat ini, atau paling tidak pernah kita menyebutkan nama-nama beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau itu, dengan keluarga kita yang kita cintai, dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah wujudkan segala hajat kita, Allah kabulkan segala cita-cita kita ala hadhihin niyah, untuk niat ini tadi, dan untuk tiap niat-niat yang baik-baik yang diniatkan oleh pendahulu kita yang soleh-soleh. Al-Fatihah. Target kita kan sampai hatam yuha atibian ini. Jadi adab itu pun ternyata kalau dikaji banyak, adab itu pun kalau dikaji panjang kajiannya. Kalau kita mau mengkaji dengan detail, ini full satu kitab, judulnya udah ketahuan, fi adabi, ya kan? Fi adabi hamalatul Quran, tentang adab. Pada pertemuan yang telah lewat kita udah mengkaji bab yang keempat, pasal yang kedua dan ketiga dan keempat. Malam ini insya Allah kita lanjutkan lagi pasal yang kelima sampai setengah jam, sampai setengah 10 lah. Karena memang kita target kita, pertemuan kita adalah 1 jam. Padahal hendaknya tadi 8:1 sampai 8:45, atibian 8:45 sampai 9:1. Tapi karena mulainya lambat, menghadangi yang lain, dulu kita setengah 9 sampai jam 9, jam 9 sampai 9:30. Ujar pengarang kitab, mudah-mudahan Allah selalu merahmati beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dengan ilmu beliau ini, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Pasal yang kelima, pasal yang kelima dari bab yang keempat. Kalau di yang PDF memberikan judul fi ihsanil muallimi li talibil Quran. Bagi pengajar itu hendaklah berbuat berkelakuan yang baik-baik kepada anak-anak didiknya. Pasal yang agak pendek ini. Wa yambaghi lahu ay yarfuqa biman yaqra'u alaihi wa ay yurahhiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihi. Faqad rawayna an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Warawaina nahwahu fi musnad ad-Darimi an Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Pada pasal yang kelima ini ada endnote-nya 2 buting lah, ya 63 dan 64 Ibnu Majah dan Abu Darda. 63 endnote 63. Ibnu Majah nama beliau adalah Abu Abdillah, beliau itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. Nah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid itu Ibnu Majah. Abu Darda nama beliau adalah Uwaimir, atau ada juga yang mengatakan Amir nama beliau, Abu Darda. Nah, sudah selayaknya bagi pengajar itu tadi untuk berkelakuan lemah lembut kepada yang mengaji dengannya. Nah, ini akhlak kita kalau melajari siapapun itu, kanakan-kah, atau bukan yang kuliahan-kah, karena kalian mungkin mengajar di mana-mana, kita kada tahu ya kan, kanakan sanawiyah-kah, aliyah-kah, apa kelakuan kita, balamah lembut, ya kan, balamah lembut, kada pamamayan, kada penyarikan,
Nah, dikit-dikit menyalahkan kalau anak didik kita kada, tapi kalau kita memadah-madah itu pun tujuan adalah nasihat lillahi ta'ala, bukan hendak menjatuhkan mental kada, ya kan? Bukan hendak hal-hal yang jelek kepada anak didik kita kada, tapi berlemah lembut dan melakukan yurahib. Yurahib ini apa? Menyambut dengan baik. Nah, makanya kata marhaban tak ambil dari kata itu haba yurahibu. Menyambut baik kedatangannya, berbuat baik dengan anak didiknya itu, menyesuaikan dengan keadaannya. Apa yang kau lakukan hal-hal baik kepada anak didiknya, lakukanlah. Nah, menyambut baik kedatangannya. Kalau kita membuka pengajian di rumah kita, ada beberapa yang datang hendak mengaji ke rumah, menambahi lah mungkin 4-5 berjanji. Soalnya kalau kita ya kan, kalau kitanya yang membuka pengajian di rumah kita berjanji jam 4:30 misalnya kan, 4:30. Ternyata anak-anak didik kita tuh mudah menunggui, tapi kita kadang membukai lawang, kita lihat akan sampai jam 5 lewat. Itukah kalau kita yang jadi anak didik, kalau kita yang jadi pengajarnya hendaknya jangan. Nah, tapi kalau kita yang mengalami kayak itu, Bang, nah ini, karena insya Allah di bab yang akan datang ada lagi babnya. Kalau kita yang mengalami yang kayak itulah, jangan menyalahkan lawan guru kita yang menggawi itu tadi. Jadi letakkanlah pada tempatnya, nah ya kan, letakkanlah pada tempatnya, jangan terbalik sudut pandangnya itu tadi. Tidak ada yang dapat memandang baik kepada syekhnya itu tadi pada hal yang belum tentu itu salah dengan pandangan yang baik, kecuali hanya yang dapat taufik, dapat hidayah dari Allah. Mun kita tuh melihat hal yang belum nyata jeleknya lawan syekh kita, lawan guru kita, lalu kita langsung mencap yang jelek, tuh tanda-tanda hati kita ini jauh dari hidayah Allah. Nah, itu kan terpandang apa, pokoknya hal-hal yang belum nyata salahnya. Nah, tapi kalau memang nyata salahnya, bukti cinta kita kepada beliau itu tadi, kita memadahi 4 mata dengan baik-baik, ya kan? Mun yang belum tentu nyata, mukhtalaf, masih kada tentu salahnya, jangan mencap, menjelekkan langsung hati kita. Bayar terlihat video di YouTube misalnya tentang melipat sejadah, melipat tuh berpanjang kayak ini ya, kita paham melipat panjang kayak itu. Lalu guru kita melipat berkotak kayak itu aja, wah lalu memandang jelek dah gara-gara hal kayak itu aja. Contohnya gitu kan lah, contohnya, wah ya kada tahu jadi cara melipatnya kayak itu ya, wajiblah melipat kayak itu misalnya pulang, contohnya gitu kan lah, contoh aja itu contoh. Kada tahu kita pertimbangan lainnya, mungkin syekh atau siapa ustadz yang di YouTube pertimbangannya dengan patokannya, rujukannya ini. Lalu beliau menganggap melipat sejadah tuh kayak ini, misalnya lipat 2, muka dengan muka, kaki dengan kaki. Ternyata ada pertimbangan lain, mungkin lipat 2 yang beda dengan itu, hal kayak itu aja langsung kita memandang jelek. Tidak ada yang dapat memandang baik kepada gurunya itu tadi pada hal yang belum tentu salahnya, kecuali dia itu dapat taufik, hidayah, petunjuk dari Allah. Kalau kada kawa, itu tanda jauh dari hidayah Allah, kan? Telah kami riwayatkan dari Abu Harun Al-Abdi, beliau mengatakan, kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau katakan, selamat datang wasiat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, manusia itu nanti akan mengikuti kalian. Banyak laki-laki datang yang kepada kalian dari penjuru bumi, ingin menuntut, memahami, mendalami ilmu agama. Jika mereka datang kepada kalian, fastausu bihim khaira. Maksudnya ini adalah bukan minta wasiat lah, sudah baca-baca terjemah minta wasiat kebaikan ya. Lebih tepatnya kalau kita cek lagi maknanya itu adalah aradal khaira wa fa'ala. Maka inginkanlah kebaikan bagi anak didik atau siapapun yang datang hendak mengaji kepada kalian. Inginkanlah hati kalian ini hendaknya menginginkan kebaikan juga bagi mereka itu, dan lakukanlah. Contohnya apa? Oh, mereka ini kayaknya datang jauh-jauh, kayaknya ya belum makan. Wah, aku ingin memberi makan kepada mereka itu tadi. Maksudnya, berikan makannya. Jangan pikir panjang lagi, mun banyak aja kelebihan rezekinya. Jangan berharap kita nih mengajar kita yang diberi. Nah, itu tadi kan. Inginkanlah kebaikan bagi anak didik kita itu dan lakukan. Bukan, maknanya lebih tepatnya itulah, bukan minta wasiat kebaikan, wallahu alam. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selain keduanya. Kami juga riwayatkan ini pada Musnad Ad-Darimi dari Abu Darda radhiyallahu an.
Abu Darda ini udah kita baca tadi. Nama beliau siapa? Sudah. Fasal yang ke-6. Fi nushil muallimi li talibil Qur'an wa ikramihi. Pada fasal ini Imam Nawawi membicarakan tentang nushul muallim. Nah, apa itu maksudnya? Coba kita baca dulu lah, insyaallah lebih paham lagi dalamnya. Apa memang makna kata nasihat itu tuh? Nah, pada awalnya apa nasihat itu? Wa yambaghi ay yabdhula lahum an-nasihata. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dan selayaknya lah bagi pengajar itu tadi mencurahkan bagi anak-anak didiknya itu nasihat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agama itu adalah an-nasihah lillah, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi imam-imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin secara umum. Nah, ini belum kita bicarakan lagi makna nasihat itulah. Kita baca lagi dulu. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi ikramu qari'ihi wa talibihi wa irsyaduhu ila maslahatihi wa rifqu bihi wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanahu wa ta'allufu qalbi talib wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutalattifan bih wa muharridan lahu ala ta'allum. Di antara nasihat bagi Allah. Nah, apa maksudnya ini? Menasihati Allah kah? Membadah-madahi Allah. Apa maksudnya? Nasihat nih apa? Pemahaman kita kan nasihat itu berpepadah ya, Pak. Iyalah, berpepadah. Apa maksudnya nih? Karena memadahi Allah kah? Qul atu'allimunallaha bidinikum. Qul atu'allimunallah. Kalienkah yang memadahi Allah macam-macam? Maksudnya nasihat ini adalah nasihat itu membeningkan, membaiki, memurniakan niat. Nah, melakukan itu tadi hanya karena Allah. Itu maksudnya nasihat itu kayak membeningkan banyu, maksudnya itu ya kayak PDAM itu, nah banyu nang kuning dinasehatkan, dibeningkan ya jadi yang bening kita pakai itu maksudnya nasihat. Nah, membeningkan, menyucikan, membersihkan, itu nasihat maksudnya. Nasohayan sahu, nushan, nasihatan. Di antara tanda-tanda yang kita lakukan itu adalah bening hanya karena Allah Ta'ala. Nah, kegawian-gawiannya itu apa aja? Memuliakan dan juga kitabnya lah, nasihat bagi kitab Allah, Al-Quran, memuliakan pembacanya, penuntut ilmunya, dan kepadanya itu tadi, pembaca atau penuntut ilmunya tadi, kita bimbing. Kalau kita ini pengajar, kita bimbing untuk dia mencapai maslahat kebaikannya. Kayak apa caranya menghafal? Kayak apa caranya menguatkan hafalan? Makanya kalian kan dibimbing sini, kada dilihat tekan, tambah berait, ya kan? Ada, kalau ada mau yang kayak itu ada tempatnya kena Ramadan, karantina, ya kan ada. Tapi kalau kegiatan rutin kita ini adalah lebih titik tekannya kepada penguatan hafalan. Kalau naik tuh memang udah dinyatakan betul-betul hafal, kuat hafalannya, gitu kan? Dibimbing. Itu kan tujuan ini mengamalkan apa al-irsyad ilal maslahah, membimbing kepada kebaikan, ya. Jadi kalau dipadah-padahi itu, selama yang kami padahkan itu baik, nah kenapa kada digawe aja kan kita, ya. Alhamdulillah, ini tadi Rabi'i kan tadi agak-agak bimbang lagi, maju kah kada aja itu kan, dibimbing, dipadahkan. Ini nah kalimatnya 1 sampai 5, kawa dibaca hari ini. Terbaca lah tadi. Nah, terbaca. Kira sampai 24 jam terbaca kalimatnya. Ini diantaranya membimbing kepada kebaikannya. Dapat kada menjawab kebanyakannya? Dapat, alhamdulillah. Kemudian dipadah-padahi, misalnya lagi kami padahkan kepada kalian, kalau maju itu siapkan sebaik mungkin. Tapi ternyata jangan jiwa pemahamannya itu terlalu takut maju, mun kada yakin banget gitu, nah nyak maju terlalu takut akhirnya kada tapi maju, kada jua yang kami kehendaki kayak itu, ya. Kalau udah hafal lancar aja udah, kalau ada dikit-dikit salahnya kada apa, maju aja dulu, karena kan tetap itu selalu diulang kalau kalian mengamalkan wirid harian. Nah,
yang kami ajarkan itu tadi, kalau hafalan kalian 5 dengan 30-nya 6, maka itu khatamakan kan Senin sampai Sabtu wajib hatam, kan itu ke 6-nya. Kan hafalannya tambahannya tetap jalan. Nah, itu diamalkan irsyad bimbingan. Kemudian berlaku lemah lembut, ya kan, lemah lembut. Ingat ya kami tadi, kalaupun kami sampai mengetok lawang begandah itu tadi, muka kami insya Allah tetap senyum aja, ya kan, kada bawa mama ya segala macam, ya, tapi gandahannya tetap kencang. Tidak lain tak bukan adalah kebaikan yang kami inginkan. Membantunya dalam keadaan niat tolab atau menuntut ilmunya itu tadi, ya, dibantu, kami bantu insya Allah menuntut ilmunya itu tadi, menghafalnya kayak apa, bima amkanahu, dengan apa yang memungkinkannya untuk membantu. Kemudian ta'allufu qalbit talib, menarik hati perhatian anak-anak didik. Jadi jangan juga dimamai bihimat yang menyebabkan anak didik itu jadi tukutan, ya, kada juga kayak itu. Tapi bukan berarti kita lemah lembut kalau salah dilihat tekan, tapi pokoknya kayak apa, inya melakukan hal yang kada tepat tuh kita memadahi, malah inya nih kayaknya tuh oh iyalah betul kayak itu. Nah, bukan malah buka sakit hati menjauh dengan kita, kalau kawa kita pikirkan kayak apa caranya itu tadi. Kemudian samhan bita'alimihi, murah hati mengajarkannya dalam keadaan lembut, mutalatifan, lemah lembut, penyayang, dan juga menyemangatinya untuk ta'allum, untuk menuntut ilmu tadi. Wa yanbaghi ayyudzakkirahu fadilata dzalika liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi ragbatihi wa yuzahidahu fid dunya wa yasrifahu 'anir rukuni ilaiha walil tirari biha wa yudzakkirahu fadilatal ishtighal bil Qur'an wa sairil ulumi syar'iyyah wa huwa tariqul hazimin al 'arifina wa ibadillahis shalihin wa anna dzalika rutbatul anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Dan selayaknya juga kepada pengajar itu tadi mengingatkan fadilah atau keutamaan yang digawi itu tadi untuk menjadi penyebab cangkalnya anak didiknya itu tadi. Makanya kita baca ya kan dahulu di Hilyatul Tilawah ada, di At-Tibyan ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan mengaji itu apa. Ini pang tujuannya menyemangati. YouTube tuh pang apa faedahnya? Mungkinnya down lagi semangatnya, kawan nyetel YouTube ya kan, ngulangi buka lagi channel kita YouTube kita, lihati kajian At-Tibyan yang tentang fadilah atau keutamaannya. Hilyatul Tilawah ada juga fadilah keutamaan mengaji ya kan. Yang Syekh dahulu datang, Syekh siapa? Yang keturunan Imam Al-Busiri itu ya, ada juga ya kan, penyemangat mengaji juga semalam yang beliau kaji, yang beliau ceramahkan ya, yang kita terjemahkan semalam itu tadi. Kalau down semangat, coba buka lagi itu ya kan, buka lagi, tonton lagi, ingat lagi dengan janji Allah, kalaunya kita gawi ini apa yang kita dapat, abah mama dipakaikan mahkota. Nah, abah mama itu dapat karena kita ya kan, misalnya kayak itu. Nah kan, kadakah himung kitanya, wah yang awalnya down semangat lagi, ganal lagi apinya kan gitu. Nah, bertambah LPG-nya gitu. Nah, kemudian waziyadatan fi ragbatihi, dan menambah kecintaannya. Kemudian hendaklah dia melatih anak didiknya itu zuhud pada dunia, kada mengharapkan dunia dengan ilmunya itu tadi. Nah, lalu kalau niat di awalnya dunia apa ya Pak, baik ampih jakam hafal, karena ada juga di At-Tibyan lanjutannya itu kayak apa. Apakah kita temukan niat kita di hati kita ini awalnya hendak jadi idaman binian, misalnya kan gitulah, hendak dapat duit banyak. Kita temukan hati kita dalam keadaan gitu, apakah ampih kita mengaji, apakah ampih menghafal. Kita temukan hati kita melenceng, karena ada di bab yang akan datang insyaallah. Yang nyata ini adalah kalau kita mengajar ataupun kita menuntut ilmunya, hendaknya kita berlatih untuk zuhud ini tadi. Hendaklah dia memalingkan anak didiknya itu tadi dari condong. Nah, rukun nih condong maknanya lah, condong. Nah, ini condong kepada dunia itu tadi. Firman Allah apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Nah, itu rukun juga tuh maknanya condong. Yang dipahami rukun kayak rukun sembahyang anulah bagian-bagian. Nah, ini condong maknanya. Condong kepada dunia, tertipu dengan dunia.
Dan hendaklah dia itu tadi mengingatkan fadilah keutamaan sibuk dengan Al-Qur'an, menghafalnya, mengajinya, membacanya, dan juga keutamaan sibuk dengan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Itu adalah jalan al-hazimin, mereka yang teguh hatinya, kuat tekadnya, bulat tekadnya, yang kenal dengan Allah, dan jalannya hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, itu tadi. Sibuk mengaji, sibuk menghafal, sibuk dengan ilmu syariat lainnya, fikih, tauhid, ilmu alat, kalau diniatkan lillahi ta'ala, ibadah juga, itu jalannya hamba-hamba Allah yang teguh hatinya, bulat tekadnya, kenal kepada Allah, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan itu adalah tingkatan Nabi. Nah, wa anna dzalika rutbatul anbiya, itu adalah derajat atau tingkatannya Nabi. Sibuk dengan hal-hal yang ilmu agama itu tadi, itu tingkatan Nabi. Tapi lain kita jadi Nabi, ya kan, kada. Nah, tapi tingkatannya itu ya. Shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Wa yanbaghi ay yahnuwa 'ala at-talibi wa ya'tani bi masalihihi ka'tinaihi bi masalihi nafsihi wa masalihi waladihi wa yujril muta'allima majra waladihi fi syafaqati alaihi wal ihtimami bi masalihihi was sabri ala jafaihi wa su'i adabihi wa ya'dhirahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan fa innal insan mu'arradun lin naqaisi la siyama in kana saghiras sinni. Dan selayaknya pengajar itu tadi menyayangi, yahnu, ini maknanya ada di An-Not 65. Apa itu yahnu? 65. Ayyaktifa, ay yaktif, ayyahnuwa, ay an yaktifa alaihi wa yushfiqa wa yarhama, menyayangi, nah, berlemah lembut kepada penuntut ilmu yang mengaji lawan inya tadi, dan memperhatikan kebaikan-kebaikan penuntut ilmu yang mengaji kepadanya itu tadi. Mungkin kalian ini kuliah nih mungkin kena 2-3 tahun kena, atau mungkin wah ini pun udah ada melajari kenakan, hendaklah memperhatikan kebaikan-kebaikan anak didiknya itu tadi, bagaimana inya memperhatikan kebaikan kemaslahatan inyanya pribadi, dan juga kemaslahatan kebaikan anak kandungnya. Dan hendaklah dia memperlakukan penuntut ilmu yang mengaji kepadanya itu tadi, bagaimana dia memperlakukan anak kandungnya dalam menyayanginya, memperhatikan kebaikan-kebaikan baginya, maslahatnya, dan juga sabar menghadapi pembangkangan atau bila anak didiknya itu melawan kepadanya, kada taat kepadanya, dan juga kadang-kadang jelek adabnya kepadanya, dan banyak-banyak memaapakan pada dikitnya adabnya anak didiknya itu tadi pada sebagian keadaan. Jangan dikit-dikit bila mengajar tuh ketulahan kam nih. Ya, tuh hati-hati ya kan. Tujuan mengajar tuh apa? Anak menjadikan anak didik tuh ketulahan aja lah. Nah, itu kan tujuan kita adalah taat kepada Allah, menyebarkan ilmu agamanya Allah, ya kan? Bukan hendak menjadikan banyak orang ketulahan. Nah, itu ya kan. Perbaiki niat, hati-hati ya kan. Jangan dikit-dikit muntung madahan ketulahan kam nih. Baik kena dulu mengajar mun kayak itu lagi ya kan. Orang mau olah orang ketulahan aja jadinya. Nah. Kenapa? Karena manusia itu adalah memang tempatnya berbagai macam kekurangan dan kekhilapan. Apalagi mun masih kakanakan. Sogirusin itu maksudnya lain, kecil giginya lain lah. Sinun itu kan gigi. Makna awalnya nih gigi, tapi kadang bisa juri maknai usianya kakanakan lagi. Maklum ija, bahkan kadang nang kuliahan gini ada jadi nang kayak kakanakan ya kan. Tuh, wajar aja. Makanya Imam Nawawi, kalau kita yang mengajarinya itu wa ayyadhirahu, kenapa jadi fathah? Ada an di awal yang bagian ya. Wa ya'dhirahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan. Mun mengajar dah banyak-banyak aja maapakan, ya kan? Banyak-banyak maapakan. Jangan hendak mangotulahani aja gawian. Wa yanbaghi ay yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair wa ayyakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Mun kita ketujuh kebaikan itu bagi kita, maka hendaknya kita pun ketujuh kalau anak didik kita itu tadi
dapat kebaikan yaitu juga. Ya. Apa yang kita benci bagi kita, jangan anak didik kita dianuakan ke situ, ya kan? Paham maksudnya? Kalau kita ketujuh, nyaman, dapat dah nikmatnya mengaji, misalnya kan? Anaknya, anak didik kita pun kita arahkan ke situ juga. Dan hal-hal lainnya, kebaikan-kebaikan lainnya. Mun kita kada ketujuh, bagi kita, jangan anak didik kita suruh menggawi yang itu tadi. Ya. Kejelekan-kejelekan, segala macam, ya. Wa faqad thabata fi sahihaini. Sahihain tahu aja ya kan sudah. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak lengkap ya, kita maknanya bukan kada beriman lah, tapi tidak lengkap lagi iman satu di antara kalian itu tadi, hingga kalau mau imannya dikatakan lengkap, inya ketujuh juga bagi kawannya, saudaranya itu, apa yang inya ketujuh bagi inya pribadi, ya kan? Mun inya ketujuh apa aja kita berumah yang nyaman, maka inya ketujuh juga kalau ada kawannya berumah yang nyaman juga. Bukan malah inya berumah yang nyaman, kawan berumah nyaman dipikirakannya kayak kawan tuh hutang terjual rumah. Nah, itu berarti kan lengkap lagi imannya, ya kan? Inya berduit, maka inya ketujuh juga kalau anak didiknya berduit, inya ketujuh juga kalau kawannya berduit. Nah, kada lengkap lagi iman kita kalau kita ketujuh berduit, tapi ketujuh melihat kawan kada berduit, sakit kepala kawan, ketujuh melihat himungnya. Nah, itu nauzubillah. Nah, himung kalau kawan atau anak didik kita himung, sedih juga kalau kawan anak didik kita sedih, ada masalah, ya. Sedikit lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa yang beliau katakan akramun nasi alayya jalisul ladzi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya law istata'tu alla yaq'ad dzubabu ala wajhihi la fa'altu wa fi riwayatin inna dzubaba la yaqa'u alaihi fayu'dhini. Beliau katakan manusia yang paling mulia bagiku adalah kawan dudukku. Nah, jadi di mana juga kan kawan duduk ini yang duduk, baik itu yang duduk sebagai kawan ataupun yang kawan duduk di halaqah anak didik kita, gitu kan? Itulah yang dia melangkah melewati banyak manusia. Nah, melangkah demi langkah, kada singgah di muka, ada kebab, ada STMJ, kada singgah bila jamnya halaqah, ya kan? Ini lewati, ini melangkah, ya kan? Duduk di tempat ini, ini langkahkan kakinya, putarakan ban kendaraannya menuju ke tempat ini. Nah, itu yang paling mulia ujar beliau bagiku saat itu tadi. Saking hendaknya aku memuliakan kawan dudukku itu tadi, andai itu ada lalat yang hinggapnya, kalau aku kawan menjauhkannya, atau jangan sampai lalat itu tadi menghinggapinya, maka aku akan lakukan. Di riwayat yang lain, hinggapnya lalat itu padanya, itu menyakiti hatiku, menyedihkanku, sedih aku. Nah, kayak apa? Memperhatikan kepada anak didik kita, kawan halaqah kita, ya kan, itu tadi contohnya. Saking beliau ini memperhatikan, memuliakannya itu tadi. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Jangan kada ada perhatian lalu lawan kawan, ya kan, lawan anak didik kita. Nah, kawan pina apa ya kita, pina yang biasanya hafal, timbul kada kau hafal-hafal, dilihatkan aja, kada ada yang menakuni kenapa. Nak yang kau dibantu, misalnya gitu, ya kan, kada ada kepeduliannya lalu. Nah, pada ini tempat teman kita duduk satu halaqah, kawan kita begana di tempat ini, ya kan. Apalagi duduk behigaan, kamar behigaan, satu kamar misalnya pulang, kada ada perhatiannya lalu kah gitu lawan kawan. Nah, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Target kita hatam juga tibyan, wallahu a'lam. Insyaallah pagi kena Ustaz Ali kawa ya gitulah. Jadi lanjut metode Al-Miftah. Silahkan ditandai dulu di bukunya, di kitabnya Sholawati. Insyaallah pahala sholawatnya sampai ke kiamat, ya kan? Ini pedangnya orang nuntut ilmu, ya kan? Ini orang bekalahi perang Uhud, kadang bawa pedang, mau tangan aja, kan? Mencoba pedang, malah menuntut ilmu kadang bawa pedangnya, ya apa, ya kan?
Alladzi 'allama bil qalam, lain alladzi 'allama bil jawal, mengajarkan non HP ya. Boleh Bang alat bantu lah, cuma yang utamanya jangan tertinggal. Hijriyahnya bulan apa ini? Tanggal? Tadi tanggal 22 lah, tapi malam ini udah tanggal 23. Malam Sabtu 23 Safar 1442 Hijriah, bertepatan dengan 9 Oktober 2020. Ya, wallahu alam. Kada yang ditanyakan, paham aja insyaallah. Ah ya, apa? Misalkan kan kita supaya ada semangat dakwah hadir hanya pada anak juga mendoakan supaya ibu untuk Kita ketujuhnya pengetahuan kita bertambah kah atau terdiam kah? Bertambah lah. Nah, jadi kan mungkin niatnya baik, kada hendak ketinggalan ya kan, cuma tekniknya yang luput, doanya salah. Mestinya apa doanya? Mudahan tetap kajian aja, mudah-mudahan kena semangat di hatiku ada untuk bertakun lawan kawanku tentang kajian yang tadi aku tertinggal, ya kan itu. Nah, itu aja ya kan. Ya bukan malah mendoakan kada kajian. Nah, mungkin niatnya baik, tapi tekniknya yang kada tepat, ya kan. Banyak tuh kejadian yang itu niat baik, tapi kejadian apa yang gaweannya kada tepat, lo hanya luput juga, ya kan. Tuh pahami ya, tuh terpakai dalam hidup. Pokoknya bila niat baik, tapi kelakuan yang kada tepat, kadang malah mualah keributan, malah ya kan itu. Ya ada lagi. Nah, kada mungkin paham aja, memang yang tengahnya adalah di pengamalannya, ya kan itu tadi. Kita kadang menajamkan, menyimak, paham aja, cuma tak paham nanti biarnya insyaallah, tapi pengamalannya yang tengalih. Wallahu alam. Sampai ketemu lagi malam Senin lah insyaallah ya. Insyaallah malam Senin. Bagi yang mau menghafal, ditunggu untuk maju menyiapkan hafalannya baik mungkin, tapi jangan terlalu takutan, ya kan, hingga terlalu lambat, terlalu jauh jeda majunya. Nah, insyaallah pakailah, insyaallah majulah malam Senin. Nah, ikuti ya kan, ikuti targetnya itu tadi. Ini hendak hendak lomba MTQ mahasiswa ya. Doakan mudah-mudahan ya, hafalannya kalau dituntungkan dikit lagi 10 ya kan. 9 dah tuntong. Lagi mengulangi supaya kuat hafalannya 9-nya. Insyaallah dituntungkan sampai 10. Kemudian ini menyiapkan untuk ujian sini yang nyatakan kalian juga menyiapkan untuk lomba MTQM itu tadi lah. Kita doakan mudah-mudahan kau menjawab karena ujian sini maupun yang ujian MTQ-nya, tapi menang kalah bukan tujuan, ya kan? Tujuan kita adalah nasihat, membeningkan niat betul-betul hanya karena Allah Ta'ala. Nah, kita tutup dengan doa yang diuji tadi. Nah, itu yang diuji doa ya. Bentar.
آتنا نسألك زوجا صالحا وطيبا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan yang kita lalui malam ini bermanfaat bagi kita. Amin. Kemudian tadi meningkatkan semangat lagi bagi kawan yang berujian 5 dalam 5. Kemudian aktivitasnya mudah-mudahan menjadikan kita makin beradab dan bermanfaat, dicatat Allah, pahala kita ini naik sampai kepada Allah, menjadi tambahan catatan kebaikan kita di akhirat kelak nanti. Salah-salahnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.